Terima kasih Ketua, yang saya hormati Ketua beserta pimpinan Komisi 3 dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Komjen Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, beserta ada Pak Wakapolri dan jajarannya. Saya senang Pak, tim Bapak ini ada poluan berjilbab 2 ini. Ini tanda-tanda Bapak cerdas ini. Ini kami sudah terpesona. Hadirin hadirat yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan fit and proper dan juga mengapresiasi kepada Bapak Presiden yang telah menunjuk Komjen Sigit sebagai calon tunggal Kapolri. Ini Komjen yang termuda yang dipilih, ini luar biasa dan Polri solid. Alhamdulillah. Pak Sigit ini polisi yang cerdas dan juga bertangan dingin. Dengan beliau ini semua beres. Gitu ya. Track record beliau pernah menjadi pimpinan Polsek tingkat kecamatan, pimpinan Polres tingkat kabupaten kota, dan juga pernah jadi Kapolda Banten. Saya warganya Bapak, Pak. Jadi saya tahu sepak terjang Bapak. Banten kondusif luar biasa. Saya ini kalau ngomong salah aja dimarahin ulama di sana. Bapak orang Banten, Pak ya? Saya orang Banten. Dan beliau pernah Kadif Propam juga, jadi tahu betul polisi yang buruk, polisi yang nakal, polisi yang jelek. Nah sekarang terusin Sambo itu ada Irjen termuda di situ ya, luar biasa. Dan juga pernah jadi Kabar Eskrim. Kabar Eskrim ini tahu siapa-siapa penjahat, pelaku cybercrime dan criminal justice. Nah saya kebetulan ini ditugaskan oleh sekjen saya nih, Kapoksi saya tuh hadir tuh di sana, monitor terus itu Habib Babu itu, dan juga ketua praksi Pak Jajuli Jueni, dan ini ada tugas juga dari Pak NG ini Nasir Jamil untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan promoter yang berganti presisi. Ini luar biasa Pak, saya kasih nilai 9 Pak. Makalahnya sangat bagus dan saya senang membacanya. Maka oleh sebab itu saya ingin menanyakan beberapa hal. Pertama terkait dengan transformasi organisasi. Isunya adalah terkait reformasi Polri. Memimpin Polri berarti memegang komando lebih dari 470.000 personel dengan anggaran 105 triliun. Polisi ini bukan manusia biasa, ini polisi yang dipersenjatai dan bisa melakukan hal-hal lain. Tentunya membutuhkan visi yang jauh ke depan. Salah satu yang menjadi pekerjaan rumah adalah visi tentang reformasi kepolisian. Dalam hal reformasi kepolisian ini ada isu soliditas internal. Ini sudah ramai Pak, yang banyak disebutkan berbagai pihak. Sepertinya isu ini juga disampaikan salah satu senior di kepolisian. Salah satu penyidik yang dikenal publik mengungkap bahwa banyak faksi di Polri yang syarat kepentingan dan saling menyandera, sehingga pimpinan Polri tidak berani mereformasi Polri menjadi institusi yang dipercaya. Hal ini juga sejalan dengan analisis yang disampaikan oleh salah seorang peneliti Lokataru, menyatakan bahwa Polri rawan terseret gejolak politik elit. Artinya ada dua hal yang saling terkait, yaitu independensi dan soliditas. Sepanjang institusi bekerja tegak lurus menjalankan tugas secara independen, maka soliditas korps akan bisa terjaga dengan baik. Sebaliknya, jika ada oknum yang nakal, maka masing-masing personil akan bekerja untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Saya tahu nih Pak Sigit ini faksinya Pak Jokowi, jadi betul-betul sejalan dengan visi misi Presiden. Jadi netral betul ini untuk bangsa dan negara. Bagaimana pendapat Jenderal mengenai upaya reformasi di Polri yang selama ini terjadi? Apakah sudah sesuai harapan?
sejauh manakah reformasi yang telah dilakukan dan ke arah manakah reformasi tersebut akan dilanjutkan oleh Jenderal. Adakah strategi khusus dalam kepemimpinan Jenderal untuk menuntaskan reformasi Polri tersebut? Kami ingin tahu bagaimana visi misi Kapolri terpilih ke depan tentang reformasi Polri ini. Yang kedua, operasional transformasi operasional yang disampaikan oleh Jenderal tadi, yaitu terkait isu profesionalisme dan humanisme dalam menjalankan tugas. Kalau saya lihat Pak Sigit, pasti senang lah orang, karena ini polisi sudah akrab dan humanis beliau. Ya. Tidak seram gitu seperti polisi-polisi lainnya, seram kalau di negara lain tuh. Tahun kemarin Kontras menyatakan Polri diduga terlibat dalam 921 kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia sepanjang Juli 2019 sampai Juni 2020. Dari peristiwa itu 1.627 orang luka-luka dan 304 orang tewas. Kejadian lain yang menjadi perhatian publik adanya extrajudicial killing di kilometer 50 pada bulan Desember 2020, bulan yang lalu. Terus terang, kami sebagai salah satu anggota Komisi 3 yang menjadi mitra Polri selama ini banyak sekali dimintai penjelasan oleh masyarakat soal isu-isu demikian. Misalkan kenapa penanganan demo kok represif? Kenapa pelanggaran prokes sampai dibuntuti? Kenapa pelanggaran prokes sampai membuat 6 nyawa melayang? Kami sendiri pun selama ini mengalami kesulitan untuk memberikan berbagai penjelasan kepada masyarakat. Saya kira ke depan pendekatan yang profesional dan humanis oleh Polri perlu lebih dikedepankan sehingga Polri melindungi dan mengayomi akan semakin dirasakan masyarakat. Oleh sebab itu, sesuai dengan pasal 1 ayat 3 konstitusi kita, negara kita adalah negara hukum, rule of law, Rechtsstaat. Dalam rule of law, prinsip-prinsip yang harus digunakan adalah supreme of law, equality before the law, due process of law. Oleh sebab itu, mohon penjelasan dari Jenderal. Adakah desain yang akan Jenderal laksanakan untuk membuat pendekatan yang lebih profesional dan humanis? Adakah pola khusus yang akan diterapkan agar tidak lagi terjadi pendekatan yang represif? Tolong dijelaskan kepada kami bagaimana desain ini ke depan. Baik, cukup waktunya habis Pak Dimyati. Closingnya masuk dong. ke closing. Closing ya. Closingnya di dapil saya Pak Listio Sigit sudah tahu. Tolong lebih dikembangkan lagi Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.